Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suwondo selaku fasilitator saya, yang saya hormati Bapak Solipiani selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek coaching supervisi akademik dengan Bu Jumi Astuti. Pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan pertama tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Inilah kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama Bu Jumi Astuti. Selamat pagi Bu Jumi. Selamat pagi Bu Rika. Apakah pagi ini Bu Jumi tidak sibuk? Oh, kebetulan tidak sibuk Bu, karena kebetulan pada hari ini pembelajaran agama. Oh, kalau begitu boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu? Ya. Nah, di sini saya akan melakukan praktik praobservasi seperti yang telah saya sampaikan kemarin dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Nah, tujuannya di sini adalah supervisi akademik itu untuk meningkatkan kemampuan atau mengembangkan kemampuan Bu Jumi dalam kompetensi mengajar di kelas. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Bu Jumi. Kemudian saya ingin menanyakan pada Bu Jumi sejauh mana persiapan yang Bu Jumi lakukan untuk kegiatan observasi besok. Yang saya harapkan setelah ini saya bisa bertukar pendapat atau bertukar pengalaman dengan Bu Rika. Dan saya harapan saran dari Bu Rika untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya supaya saya lebih baik lagi. Oke, berarti Bu Jumi mengharapkan kita bisa sharing gitu ya Bu ya? Iya Bu. Terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Jumi lakukan besok di kegiatan observasi. Nah, semoga saya bisa membantu Bu Jumi dan saya juga berharap Bu Jumi itu tidak terbebani dengan kegiatan observasi ini ya. Besok saya akan melakukan pembelajaran matematika dengan materi keliling lingkaran Bu. Oh, pelajaran matematika ya? Iya. Lalu tujuan pembelajaran yang sudah Bu Jumi rencanakan itu apa? Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyelesaikan tentang keliling lingkaran Bu. Menyelesaikan masalah terkait dengan keliling lingkaran. Nah, tentunya Bu Jumi sudah melakukan persiapan untuk pembelajaran besok kan? Iya Bu. Bisa diceritakan persiapan-persiapan apa yang sudah Bu Jumi lakukan? Untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan RPP, materi, LKPD atau evaluasi untuk siswa Bu. Oke, sudah lengkap sekali loh Bu persiapannya Bu Jumi itu terkait dengan rencana pembelajaran besok yang akan dilakukan. Nah, kemudian dari materi pembelajaran tersebut, kemungkinan apakah ada kesulitan yang Bu Jumi alami atau adakah murid yang merasa sulit dalam menerima pembelajaran tersebut? Pada pembelajaran matematika, kemampuan murid itu sangat berbeda-beda Bu. Ada yang gampang menerima pembelajaran, ada yang mengalami kesulitan atau sulit dalam menerima pembelajaran matematika, sehingga merasa matematika itu sangat Menakutkan gitu ya. Oke. Jadi dari cerita Bu Jumi tadi ada dua hal yang saya tangkap, yaitu berkaitan dengan kesiapan murid dalam menerima pembelajaran. Nah, dua hal tadi, yang pertama itu ada anak atau murid kita yang gampang dalam menerima pembelajaran. Yang berikutnya, yang kedua, itu ada anak yang mengalami kesulitan begitu ya. Nah, dari hal tersebut, apa yang Bu Jumi persiapkan atau strategi atau metode pembelajaran yang bagaimana yang akan Bu Jumi lakukan besok itu? Bisa diceritakan itu sedikit aja? Karena murid saya itu beragam Bu, ada yang mudah, ada yang sulit, sehingga di sini saya memfasilitasi murid dengan kemampuan kurang, sedang maupun penangkapan yang cepat. Sehingga di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa benda-benda konkret yang sekiranya ada di sekitar kita, contohnya seperti tutup botol, piring, tutup panci, seperti itu Bu. Kemudian saya akan membuat kelompok menjadi dua-dua. Anak dikelompokkan menjadi dua-dua untuk memahami pembelajaran yang saya berikan nanti. Karena apa? Untuk LKPD-nya akan yang
penangkapannya lebih cepat akan saya bikin yang lebih menantang. Kemudian untuk yang penangkapannya kurang akan saya bikin yang lebih mudah. Oke, dari cerita Bu Juni tadi, Bu Juni sudah sangat lengkap persiapannya, mulai dari pengertian pembelajaran, kemudian juga strateginya. Kemudian apakah di sini tuh Bu Juni itu juga sudah menghitung jari-jari atau diameter dari benda konkret yang akan diberikan kepada murid-murid? Iya sudah Bu. Oh gitu. Lalu Bu Juni di sini ya, karena tadi itu ada 2 jenis atau karakteristik anak kita ya, yang berbeda kemampuannya. Di sini itu Bu Juni sebenarnya sudah memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, inilah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya. Nah, untuk alat peraga sendiri itu Bu ya, yang Bu Juni berikan pada anak-anak itu kan nanti dihitung ya, dihitung. Nah, kemudian bantuannya seperti apa yang Bu Juni berikan kepada anak-anak untuk mungkin Bu Juni itu melihat oh yang ini kurang pas, oh yang ini masih begini. Itu bantuan yang seperti apa yang Bu Juni berikan? Saya akan memantau anak-anak berkeliling kelas Bu. Saya akan melihat pekerjaan anak-anak itu, memastikan kondisi penggarisnya itu masih lengkap dengan tulisan atau ada yang sudah terhapus, sehingga di situ memberikan pemahaman menghitung angka, menghitung itu dari 0 dengan penggaris itu menghitung dari 0. Iya, wah sangat detail sekali loh Bu, ini pandangan atau rencana jenengan itu sudah sangat detail memikirkan anak-anak dari situ. Kemudian persiapan tersebut itu masih ada yang kurang atau masih ada yang perlu ditambahkan lagi, begitu Bu Juni? Iya Bu, perangkat atau medianya masih belum selesai, ini masih proses dalam pembelajaran. Rencananya kapan Bu mau melengkapi ini? Ya setelah ini akan saya selesaikan Bu. Apakah ini nanti Bu Juni itu memerlukan bantuan dari siapa gitu, atau apa yang Bu Juni butuhkan gitu? Mungkin guru-guru lain atau Bu Rika sendiri bisa membantu. Kalau mau membantu saya sangat berterima kasih. Oke, baiklah, nanti saya akan coba membantu Bu Juni ya. Oke. Baik, dari rencana yang Bu Juni ceritakan tadi, tentunya ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, sesuai dengan kegiatan supervisi akademik yang saya sampaikan di awal itu Bu, tentang pengembangan hidup. Nah, di sini saya itu bisa membantu Bu Juni atau mengembangkan di area yang mana yang ingin Bu Juni ingin tingkatkan Bu? Saya ingin mengembangkan intelektual saya Bu. Saya misalnya bagaimana cara menyampaikan materi kepada murid dengan jelas agar murid itu lebih memahami yang saya sampaikan. Kemudian saya bisa mengontrol emosi saya karena di sini kan ada beragam karakteristik ya. Tadi ada yang mudah, ada yang sulit, sehingga saya bisa mengontrol emosi saya. Oh gitu, berarti ini yang Bu Juni ceritakan adalah Bu Juni ingin meningkatkan kemampuan mengajar gitu ya. Nah, ini termasuk di kompetensi profesional pedagogiknya. Nah, ada yang kedua tadi, Bu Juni menyampaikan juga bahwa di sini Bu Juni ingin meningkatkan kompetensi kehidupan sosial termasuk emosional tadi, karena untuk menghadapi karakteristik murid yang berbeda dan beragam tadi ya Bu. Oke, nanti saya akan coba bantu Bu Juni itu di observasinya, di kegiatan observasi di kelas itu, dan juga nanti ada di pasca observasi. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Juni tingkatkan tadi, itu tentunya dalam diri Bu Juni sendiri ada sesuatu yang direncanakan bagaimana mencapai kompetensi yang ingin ditingkatkan tadi. Ya saya contohnya saya menyiapkan rencana pembelajaran yang lengkap dan yang lebih konkret itu yang ada di sekitar kita itu loh Bu. Contohnya tadi seperti benda-benda yang nyata tadi ya Bu ya, konkret itu ya. Gitu. Nah terus kemudian Bu, kalau terkait dengan yang kompetensi sosial emosionalnya bagaimana Bu? Karena dari tadi kita sudah menyiapkan secara otomatis
anak-anak lebih mudah memahami karena dengan Sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Iya. Sehingga itu kan bisa mengontrol emosi saya terhadap murid-murid agar agak terkendali, saya bisa dengan mudah ini gini gitu. Oh iya, betul sekali Bu Juni, bagus sekali Bu. Di sini strateginya sudah sangat tepat. Bu Juni memberikan pembelajaran juga sesuai dengan kebutuhan anak, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu Juni, semoga nanti kita di kegiatan observasi diberikan kelancaran. Bu Juni bisa melaksanakan semua yang telah direncanakan ini ya Bu Juni. Nah di situ nanti setelah kegiatan observasi kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan ketemu di kegiatan pasca observasi. Nah tujuannya di sana kita mengevaluasi lagi Bu, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Kemudian apa yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan oleh Bu Juni dalam jangka waktu yang panjang. Begitu ya Bu Juni? Nah ini untuk kegiatan observasinya kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan? Insya Allah besok Bu. Oh berarti besok kamu sini ya? Iya. Saya bisa mengobservasi Bu Juni di kelas ya? Iya. Oke baiklah Bu Juni, saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang Bu Juni berikan kepada saya. Semoga besok kita diberikan kelancaran dan dipertemukan kita dalam kegiatan observasi ya. Iya Bu. Demikianlah kegiatan kucing dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan Bu Juni Astuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang nggak masuk? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu yang ada dipimpin oleh teman kalian Satya. Mari kawan-kawan kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang bangun datar, tentang mencari keliling, kemudian luas. Bangun datar itu apa saja anak-anak? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran. Coba maju. Ini sambil diperhatikan, sambil kalian alat peraga yang sudah kalian bawa, kemudian dipraktekkan ya. Untuk mencari keliling lingkaran, ini ada Bu As membawa alat peraga yaitu piring beserta rapian. Ya, seperti ini. Kita lilitkan rapian, kita lilitkan pada bagian tepi. Kalau sudah ketemu pada ujungnya, kita kasih tanda seperti ini. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Ya. Kita ukur menggunakan penggaris. Nah, cara pengukuran dengan menggunakan penggaris, mengukurnya diawali dari angka 0. Dari angka 0. Diawali dari angka 0. Sudah paham? Paham. Kalau sudah, itu kalian tulis pada lembar kalian. Ya. Setelah kalian ukur dengan penggaris, kemudian kalian mencari diameter atau mengukur diameter. Caranya begini, untuk mengukur diameter tidak boleh dari tepi seperti ini, tidak boleh begini juga nggak boleh, harus di tengah
dari angka 0? Ini. Sudah bisa ukur? Sudah. Kemudian mungkin ada yang belum bisa? Sudah bisa semua? Nah, alhamdulillah. Kemudian kalau sudah bisa, ini ada tugas untuk kalian. Coba satunya kalian bacakan. Apa itu tugasnya? Tulislah nama anggota, amati benda yang kalian bawa. Kemudian hitung keliling lingkaran, hitung diameternya. Ya, tugasnya yaitu mencari atau mencatat keliling yang alat yang kalian bawa. Coba dicatat, diukur kelilingnya seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Oke nih. Ditambah berapa ini? Ditambah 22. 30 tambah 22 berapa? Hah? 52. Berarti kelilingnya berapa? 52. Kemudian dalam cari diameternya. Ini cepat sih. Ayo dah, coba. Ini berapa diameternya? 17. Yuk Dewa, sebelum ayo sama Karen, jangan sini ayo, coba. Karena ini di taruh dulu. Ini sudah sampai ujungnya. Ini terus, ini. Dari nol, jangan sampai dari nol sini. Itu lagi. Ini caranya sampai sini. Terus ini sembung lagi sini. Berarti ini 4. Ya 4. Berarti 30 tambah 30 berapa? 4. 60.
Berarti keliling piring ini berapa? 64. Kemudian mencari diameternya. Tadi seperti gimana? Nah, seperti ini, dari nol masuk sini. Diameternya berapa? 20. Sudah bisa? Tadi lingkarannya berapa ini? Sudah dihitung? Lingkarannya? Coba. Ade, coba. Ade, ayo. Yang enggak. Ini aja. Katakan diri. Terus kemudian dipukul. Udah sampai ujungnya sini aja, sampai ini sudah ketemu. Tapi di sini, sampai sini. Di sini cukur ayo. Bilang, cukur. Dari angka 0. Dari 0 nak, dari 0 sini. Sini. Dari 0 sini 0. Kemudian berapa itu? Berapa itu? 25. Kemudian ini tadi diameternya. Diameternya gimana tadi? Diambil garis tengah sampai sini. Berapa diameternya? Simpan atau berapa? 8. Diameternya 8. Berarti caranya mencari seperti itu tadi. Sudah paham semua? Sudah. Tugasnya sudah selesai ya, sudah bergerak? Sudah. Dikumpulkan. Untuk tugas kalian selanjutnya di rumah, kalian saya kasih tugas yaitu mencari keliling lingkaran jam yang ada di rumah kalian. Jam kalian apa bentuknya? Itu nanti dicari kelilingnya ya. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suwondo selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Solikiani selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian observasi dengan Bu Jumi Astuti selaku rekan kerja saya. Di sini saya akan melaksanakan praktik coaching pada pasca observasi. Nah, kalau minggu lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini merupakan praktik coaching saya. Selamat pagi Bu Jumi. Selamat pagi Bu Rika. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah pagi ini Bu Jumi tidak sibuk? Tidak Bu, karena pembelajaran pada pagi hari ini waktunya PJOK. Oke, baik kalau begitu. Bu Jumi, terkait dengan kegiatan yang telah Bu Jumi lakukan, pembelajaran di kelas kemarin sudah saya observasi ya. Nah, di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih yang ingin Bu Jumi harapkan dari saya pada saat Bu Jumi melakukan pembelajaran kemarin itu. Dari kegiatan coaching yang saya lakukan Bu, apa kekurangan dan bagaimana cara memperbaiki saya ingin masukkan dari Bu Rika. Oke, berarti Bu Jumi ingin melakukan sharing dengan saya terkait dengan bagaimana cara memperbaiki pembelajaran yang telah Bu Jumi lakukan, kemudian juga memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, gitu nggih? Iya. Oke.
Bu Jumi, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Jumi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Saya merasa bahagia dan lega Bu, karena pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin anak-anak mengikuti begitu antusiasnya. Gitu ya. Anak-anak lebih tertarik gitu ya? Iya. Oke. Berarti di sini Bu Jumi itu sudah melaksanakan rencana yang Bu Jumi sampaikan di kegiatan praobservasi. Rencana-rencana yang Bu Jumi sampaikan itu sudah terlaksana belum? Sudah Bu. Jadi pada perencanaan saya akan menggunakan media pembelajaran berupa benda-benda konkret yang ada di sekitar kita, seperti tutup gelas, kemudian tutup panci, piring, itu Bu, agar anak-anak mudah dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Tentunya hasilnya juga lebih baik lagi ya. Iya, Oh iya. Nah, jadi di sini Bu Jumi sudah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang kemarin disampaikan ya. Apakah tahap-tahapnya juga sudah terlaksana gitu Bu? Iya sudah Bu, sudah saya laksanakan. Oke. Baik Bu Jumi, kalau pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah kira-kira murid itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang sesuai yang dengan RPP yang Bu Jumi tulis ya? Untuk tujuan pembelajaran kemarin saya menuliskan anak yang menyelesaikan masalah terkait dengan keliling lingkaran, dan saya menyelesaikan dan melihat dari hasil kerja anak-anak itu melalui LKPD serta evaluasi. Oke, jadi berarti pembelajaran yang Bu Jumi lakukan itu pun sudah mencapai tujuan yang diharapkan, begitu nggih. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan mengidentifikasi hal-hal apa yang bisa dipertahankan, lalu kekurangan apa yang nantinya itu membutuhkan perbaikan Bu. Yang sudah baik dari pembelajaran yang saya lakukan adalah memberikan pembelajaran yang kontekstual berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari Bu, dan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita, sehingga anak-anak itu bisa lebih memahami kalau dengan benda-benda konkret ini, sehingga pembelajaran lebih mengena pada anak-anak itu. Pembelajarannya lebih bermakna Ya, gitu ya, ya lebih bermakna gitu, gitu. lebih mengena. Baik, itu tadi ada hal-hal baik yang sudah Bu Jumi lakukan dan perlu dipertahankan tentunya ya. Nah, terus kemudian yang kedua, menurut Bu Jumi masih adakah yang perlu diperbaiki Bu Jumi dari apa yang jenengan lakukan itu? Yang saya masih kurang adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh iya. Saya merasa masih belum maksimal dalam menerapkan pada pembelajaran yang saya lakukan kemarin, meskipun saya sudah mencoba melakukannya. Gitu. Baik Bu, terkait dengan pembelajaran yang Bu Jumi lakukan adalah bagaimana Bu Jumi itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik berupa perencanaannya, kemudian prosesnya, nah lalu sampai di evaluasinya, begitu kan? Terus kemudian Bu, saya ingin tanyakan terkait dengan pengembangan, area pengembangan yang Bu Jumi lakukan. Nah, Bu Jumi itu menyampaikan tadi ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah, di sini tentunya Bu Jumi itu ingin melakukan perbaikan dengan cara-cara tertentu atau strategi lah istilahnya gitu. Strategi yang sudah terbukti sebagai perbaikan yang Bu Jumi lakukan. Nah, apakah Bu Jumi bisa menceritakan sedikit perbaikan itu, cara-cara tersebut Bu Jumi? Di sini saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran dan menggali ilmu lagi Bu, melalui pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar, kemudian lewat pelatihan-pelatihan KKG, juga melalui media sosial, YouTube, dan sumber-sumber yang lain yang saya bisa juga referensi dari buku-buku ya Bu ya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba itu tadi menggali lah dari Bu Jumi itu apa sih sebenarnya yang diinginkan. Ternyata Bu Jumi bisa menyampaikan, bagus sekali Bu rencananya
untuk perbaikan itu tadi sangat keren lah gitu. Nah kemudian dari rencana tadi Bu, ada 3 yang saya tangkap gitu. 1, Bu Jumi mengikuti pelatihan secara mandiri. Nah yang ada di PMM ya, sekarang itu kan lagi giat-giatnya kita mengikuti PMM. Kemudian mengikuti juga kegiatan KKG. Nah, dan juga Bu Jumi akan mencari informasi juga lain di media sosial. Nah, di sini terkait dengan rencana-rencana itu Bu Jumi. Kira-kira itu Bu Jumi akan melakukannya kapan dan targetnya itu berapa lama Bu? Insya Allah dalam waktu 6 bulan ini, dan insya Allah dalam 6 bulan ke depan dan sudah menyelesaikannya Bu. Oke, berarti targetnya itu 6 bulan ke depan ini semua sudah selesai ya Bu ya. Oke, insya Allah bisa ya Bu. Wah baik sekali pokoknya. Jadi sudah menjadi planning ya Bu, rencana Bu Jumi begitu. Harapan saya di sini untuk Bu Jumi ya, bisa untuk membuat catatan kecil terkait dengan rencana-rencana yang akan Bu Jumi lakukan itu tadi, agar tidak lupa, dicatat di catatan kecil, kemudian nanti ditindaklanjuti. Nah semoga semuanya itu nanti bisa berjalan lancar terkait dengan perkembangan diri dari Bu Jumi pribadi. Nah kira-kira dari sini siapakah yang bisa menjadi sumber inspirasi atau siapa yang bisa menyemangati Bu Jumi untuk bisa melaksanakan rencana yang ingin Bu Jumi capai tadi? Yang pastinya rekan-rekan kerja saya, itu kepala sekolah, teman sejawat, terutama saya perlu masukan dari Bulika sendiri, yang sudah jauh lebih menguasai tentang pembelajaran. Wah, sebenarnya kita itu di sini masih sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi kalau saya pun juga belajar dari Bu Jumi juga bisa belajar kepada saya. Bagus sekali ya Bu Jumi. Tadi rencananya itu Bu Jumi akan mengakses platform Merdeka Mengajar ya. Nah, karena tidak hanya ada ilmu yang didapatkan di sana, tetapi nanti kita juga bisa memberikan sumbangsih yaitu dalam aksi nyata, bisa diunggah juga di platform tersebut. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali keuntungannya loh Bu, kita mengikuti PMM itu. Nah, terkait dengan ini kembali lagi ya, terkait dengan rencana-rencananya Bu Jumi tadi, apakah Bu Jumi itu gini ya, punya self reminder gitu, istilahnya seperti catatan-catatan yang sudah terjadwal gitu, khusus buat Bu Jumi sendiri, kapan mau memulainya gitu, punya tidak? Ya nanti akan saya siapkan sebuah pengingat bagi yang diisi tentang catatan atau jadwal, dan saya pajang sehingga insya Allah saya nanti lebih tertata dalam untuk mengingatnya. Kalau seperti itu jadwal nantinya akan lebih baik dan lebih tercapai lah. Oh, jadi akan lebih mudah tercapai gitu ya. Ya. Oke, berarti Bu Jumi menyediakan jadwal kecil yang nanti akan dipajang. Kemudian ini sebagai pengingat Bu Jumi. Nah, bagaimana nanti? Oh, yang pertama ini sudah tercapai, baru kemudian yang kedua gitu ya Bu ya. Oke, bagus sekali loh Bu Jumi. Ini selalu semangat untuk mengembangkan diri ya Bu. Karena sejauh ini ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti semua ilmu yang kita dapatkan itu ada manfaatnya, gitu nggih. Nah, dari Bu Jumi sampaikan ini, kira-kira masih ada yang mengganjal apa tidak di hati Bu Jumi sendiri? Insya Allah sudah Bu, sudah cukup, dan saya sudah merasa lega. Jadi sudah puas gitu ya, sudah puas gitu. Baik, alhamdulillah berarti ya Bu ya. Berarti Bu Jumi sudah melaksanakan dari kegiatan awal, kegiatan supervisi akademik ini bersama saya, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan sampai hari ini pasca observasi. Nah, semoga semua ini bisa bermanfaat bagi Bu Jumi, dan semoga Bu Jumi bisa merasakan perbaikan terhadap pengembangan diri yang sebenarnya di mana itu sangat bermanfaat untuk Bu Jumi dan juga untuk murid-murid kita di SDN 3 Kebon Dalam.
Nah, oke. Bu Jumi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bertugas kembali. Sekali lagi, tetap semangat untuk terus belajar. Amin. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Jumi ya. Sama-sama Bu Rika. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangka kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan bersama Bu Jumi Astuti. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.